Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari Pendidikan Teknologi Informasi 2020B di mata kuliah Statistika. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai referensi jurnal dengan judul Pengaruh Kompetensi Dosen dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Analisis Statistika Mahasiswa FTIK IAIN Kendari. Dengan anggota kelompok 9 sendiri adalah Latifah Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 018. Saya sendiri Dito Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 038. Maria Alexandra dengan 3 digit terakhir 062 dan juga Nisa Nur Solihah dengan 3 digit terakhir 066. Langsung saja masuk ke materi. Oke, saya ambil alih. Yang pertama ada bab pendahuluan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi, dosen atau pendidik sering menghadapi masalah dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Pada umumnya, masalah yang dihadapi para dosen di perguruan tinggi adalah gejala atau manifestasi adanya kesulitan belajar yang ditampakkan dalam bentuk-bentuk perilaku tertentu oleh mahasiswa. Seperti halnya pada mata kuliah statistik. Berdasarkan pengalaman penulis memberikan kuliah statistika di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari adalah bahwa pelajaran statistika merupakan mata kuliah yang kurang diminati dan dianggap yang sulit dan membosankan oleh mahasiswa. Hal ini berdasarkan karena materinya lebih banyak yang bersifat menghitung dan menalar. Bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan kuantitatif yang rendah. Akibatnya, minat dan motivasi belajar mahasiswa terhadap mata kuliah ini menjadi rendah. Selanjutnya, yang kedua yaitu kompetensi dosen. Dosen yang berkompeten dilihat dari seberapa jauh dosen menguasai materi dan dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi dosen terdiri dari 4 jenis, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tugas dosen ialah membantu perkembangan keingintahuan mahasiswa dan membuat mahasiswa lebih ingin tahu. Next. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan peserta didik. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang berakhlak mulia, mantap, stabil, dan dewasa, arif, dan bijaksana, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri, dan religius. Kompetensi sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar motivasi berasal dari bahasa Inggris, motif yang diambil dari kata asalnya motion, yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan
psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian motivasi belajar menurut Dimyamti dan Mujiono bahwa motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Sehingga dapat disimpulkan motivasi belajar siswa adalah keseluruhan daya gerak pada diri seseorang, baik dari dalam dirinya atau intrinsik maupun dari luar dirinya atau ekstrinsik. Indikator intrinsik meliputi tingkat kedisiplinan mengikuti kuliah, ketekunan mengerjakan tugas, frekuensi mengikuti perkuliahan, dan kemandirian dalam mengerjakan tugas. Kemudian indikator ekstrinsik berupa dorongan yang menimbulkan kegiatan belajar dan berprestasi. Selanjutnya adalah kemampuan analisis statistika inferensial. Statistik inferensial juga sering dikenal dengan istilah statistik induktif, yaitu statistik yang menyediakan aturan atau metode yang dapat digunakan untuk membuat ramalan, membuat taksiran, dan mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian populasi. Sifatnya lebih mendalam dan merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif, digunakan untuk memprediksi apakah pola keteraturan yang tersedia dalam kelas sampel penelitian dapat berlaku pula dalam kelas populasi penelitian. Hubungan antar variabel atau korelasi antara dua variabel atau lebih dapat dijadikan dalam bentuk model hipotesis secara umum. Statistik inferensial terdiri atas dua macam, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang distribusinya ditentukan dengan tepat jika distribusi populasi diketahui. Sedangkan statistik non-parametrik adalah statistik yang distribusinya dapat ditentukan tanpa mengetahui distribusi populasinya, bebas distribusi. Teknik analisis statistika inferensial dalam studi ini mencakup teknik analisis korelasi dan regresi, Pearson product moment, path analysis, structural equation modeling atau SEM, teknik analisis komparatif, t-test, ANOVA, dan ANACOVA, serta teknik analisis lain tergantung tujuan penelitian. Analisis teknik statistik inferensial yang diteliti terkait dengan pengetahuan tentang definisi analisis statistika inferensial, uji persyaratan analisis, mencari hubungan antara dua atau lebih variabel, mencari besarnya sumbangan variabel, uji hipotesis penelitian. Lalu ada gambaran perolehan data. Penelitian ini dilaksanakan di FTIK IAIN Kendari pada mahasiswa semester 6 program studi pendidikan agama Islam tahun akademik 2016-2017. Populasi dan sampel difokuskan kepada 54 orang mahasiswa yang telah lulus mata kuliah statistika dan metodologi penelitian. Instrumen yang digunakan adalah tes, kuesioner, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial serta memenuhi uji persyaratan normalitas, linearitas, dan multikolinearitas dan autokorelasi. Pengujian hipotesis digunakan uji regresi linear, regresi ganda atau path analysis. Penelitian ini memiliki 3 variabel bebas, yaitu respon mahasiswa terhadap kompetensi dosen X1, motivasi belajar X2, sikap belajar mahasiswa X3, dan memiliki 1 variabel terikat, yaitu kemampuan analisis inferensial mahasiswa dengan bentuk Y pada program studi pendidikan agama Islam PAI di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Kendari. Pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi dosen X1 berpengaruh signifikan terhadap kemampuan analisis inferensial mahasiswa. Pada program studi PAI, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari A sama dengan 0,05 dengan persamaan regresi diperoleh Y sama dengan 23,195 plus 0,697 X1 yang artinya
setiap kenaikan 1 skor kompetensi dosen dalam memberikan perkuliahan statistik, maka akan menyebabkan kenaikan 0,697 skor kemampuan analisis statistik inferensial mahasiswa pada konstanta 23,195. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa motivasi belajar atau X2 berpengaruh signifikan terhadap kemampuan analisis inferensial mahasiswa Y. Pada program studi PAI di FTIK IAIN Kendari. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi B sama dengan 0,00 lebih kecil dari A sama dengan 0,05 dengan persamaan regresi diperoleh Y sama dengan 34,683 ditambah 0,555 X2. Artinya, setiap kenaikan satu skor motivasi belajar dalam perkuliahan statistik maka akan menyebabkan kenaikan 0,555 skor kemampuan analisis statistik inferensial mahasiswa pada konstanta 34,683. Saatnya kontribusi motivasi belajar terhadap kemampuan analisis inferensial mahasiswa adalah sebesar 38,9. Selanjutnya adalah bab penutup. Kompetensi dosen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan analisis statistika inferensial mahasiswa pada program studi PAI di FTIK IAIN Kendari. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki dosen yang mengajar statistik, maka tingkat kemampuan analisis statistika inferensial mahasiswa juga dapat menjadi lebih tinggi 62,2%, sedangkan sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.